Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan Islam menganjurkan agar kita itu hidup bertetanggaan dengan baik. Mengapa tetangga? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah salat subuh kaum muslimin dan para pendengar yang dimuliakan Allah, marilah kita tidak ada henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, karunia dan hidayahnya, sehingga sampai pagi hari ini kita masih diberi kekuatan dan kesehatan oleh Allah sehingga kita dapat melaksanakan ibadah. Kita berharap dan berdoa mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat menjadi amal yang soleh insyaallah. Bapak-bapak, ibu-ibu, marilah kita simak sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga oleh Imam Muslim. Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Rasulullah bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut, maka hendaklah dia berkata yang baik, aw liyasmut, atau diam. Kemudian Rasulullah juga bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, falyukrim jarahu, maka hendaklah dia menghormati tetangganya. Rasulullah juga bersabda, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka dia akan berbicara yang baik-baik, yang lembut, yang membesarkan hati. Atau kalau memang tidak bisa, kalau dia mengatakan menjadi masalah, diam. Rasulullah dalam bahasa Arab dikatakan as-sumtu hikmah. Diam itu baik, bijak dia. Daripada menyebabkan berkelahi, bertengkar, sudahlah. Juga dalam hadis tadi disebutkan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, hormati tetangganya. Mengapa begitu? Ya karena di dalam kehidupan bermasyarakat harus saling menghormati antara tetangga yang satu dengan tetangga yang lain, agar supaya masyarakat menjadi tenang, masyarakat menjadi tentram. Dan tadi disebutkan, barang siapa yang beriman dan juga kepada Allah dan kepada hari akhir, maka jangan lupa menghormati tamunya.
Bapak-bapak, ibu-ibu, marilah kita simak tentang hak ketetanggaan, yaitu menghormati tetangga. Apa itu tetangga? Tetangga itu adalah orang yang ada di samping kita. Mungkin sebelah kanan, mungkin sebelah kiri, mungkin muka, mungkin belakang. Dan Islam menganjurkan agar kita itu hidup ketetanggaan dengan baik. Mengapa tetangga? Tetangga itu adalah orang yang dekat dengan kita. Apabila kita mendapatkan kesukaran, kesusahan, yang pertama kali melihat adalah orang yang dekat dengannya, tetangganya. Begitu kita mendapatkan kebahagiaan, juga tetangganya yang dekat, yang tahu, memberikan ucapan selamat. Itulah tetangga. Sehingga dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, belum beriman, belum beriman, belum beriman, kata Rasulullah 3 kali. Qila man ya Rasulullah alladzi khab wa khasir. Ya Rasulullah, siapa yang dianggap tadi belum beriman? Kemudian Rasulullah mengatakan, la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, yaitu orang yang merasa tidak tenang, tidak tentram karena ulah tetangganya. Malam-malam dia ribut, gitar-gitaran, keras-keras nyanyi. Ya Allah, tetangganya sakit, tetangganya tidak bisa tidur, dia besok harus bekerja. Ingat tetangga. Dikatakan belum beriman, belum beriman. Siapa ya Rasulullah? Orang yang belum beriman itu yang merasa dia itu tidak tenang, tidak tentram karena ulah tetangganya. Ya. Kemudian ada berapa tetangga itu? Tetangga itu ada 3. Pertama adalah tetangga yang sesat, tetangga yang non-muslim. Kemudian yang kedua adalah tetangga yang muslim. Yang ketiga adalah tetangga yang muslim masih saudaranya, masih kerabatnya. Bagaimana tetangga yang non-muslim? Tetangga yang non-muslim kita mesti harus menghormati dia. Tidak boleh juga kita ini melakukan hal-hal yang tidak baik ke tetangga. Dia mempunyai hak tetangga. Kemudian yang kedua, bagaimana yang muslim? Jelas yang muslim mempunyai 2 hak. Pertama adalah hak ketetanggaan, yang kedua adalah hak sesama muslim. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadisnya, hakul muslimi 'alal muslim sittun. Kewajiban seorang muslim terhadap sesama muslim ada 6. Idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau kamu berjumpa kepadanya, jumpa dengannya sesama muslim, fasallim alaihi, beri salam kepadanya. Jumpa, beri salam, assalamualaikum. Salam itu bukan hanya sekedar tabik salam begitu yang tanpa makna. Salam di dalam Islam ada 2 nilai filosofi. Pertama, salam itu adalah doa. Yang kedua, salam itu adalah mengajak untuk damai.
menyebarkan perdamaian. Kalau kita mengatakan Assalamualaikum warahmatullah, maka sesungguhnya kita ini berdoa, mendoakan dia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kebahagiaan, memberikan kedamaian kepada engkau. Begitu juga mudah-mudahan engkau akan mendapatkan rahmat Allah dan berkahnya. Dijawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan engkau juga akan mendapatkan kedamaian, mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan rahmat Allah, dan juga mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan salam itu adalah doa. Yang kedua, salam itu adalah mengajak, menebarkan perdamaian. Tidak mungkin orang yang salam itu mengajak berkelahi, enggak mungkin. Bahkan kalau seseorang itu ada hal yang di dalam hatinya tidak seret, kemudian dia mengatakan Assalamualaikum, maka akan menjadi cair dia. Itulah salam. Memberikan salam adalah hak sesama orang muslim. Wa idza da'ak fa'ajib. Kalau orang Islam itu memanggilmu, mengundang kamu, maka jawablah undangannya. Baik undangan sifatnya personal maupun undangan yang sifatnya kelembagaan. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, kadang-kadang kita sering, bapak-bapak, ibu-ibu, ayo kita ke masjid, akan ada musyawarah. Ya, kita ayo pergi. Kenapa? Karena hal ini menyangkut persoalan kita, hubungan kita, bahkan membicarakan tentang hal-hal yang penting di dalam sosial kemasyarakatan. Seorang punya anak, anaknya dimasukkan ke dalam sekolah. Apa kita sampai hati apabila kita tidak mau untuk menjawab undangan sekolah tadi? Anak kita dididik oleh gurunya, anak kita dibesarkan oleh gurunya setelah orang tuanya, maka kita apabila dipanggil, diundang, datanglah. Kemudian Rasulullah mengatakan wa idzastansahaka fansahhu. Apabila orang Islam itu meminta nasihat, fansahhu, maka berilah nasihat. Di sini sesama orang Islam saling nasihat menasehati. Bahkan agama itu sebetulnya adalah nasihat. Ad-din an-nasihat. Agama itu adalah nasihat. Qulna liman ya Rasulullah, bagi siapa ya Rasulullah nasihat itu? Lillahi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin. Nasihat itu datangnya dari Allah, nasihat itu datangnya dari Rasulnya. Nasihat itu adalah untuk orang-orang yang beriman. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, orang bukan hanya butuh secara material, tapi butuh nasihat, butuh bimbingan, butuh arahan. Bahkan itu adalah merupakan suatu hal yang sangat penting di dalam hidup itu, nasihat. Wada marida fa'udhu, apabila orang Islam itu sakit, maka kunjungi dia. Rasulullah mengatakan kunjungi dia. Rasulullah dalam sebuah sabdanya yang lain, tauba mamsyak, tauba mamsyak, tauba mamsyak. Baik sekali langkahmu, baik sekali langkahmu, baik sekali langkahmu. Siapa yang baik langkahnya? Yaitu orang yang datang ke temannya, saudaranya yang sakit. Rasulullah mengatakan, tauba mamsyak, tauba mamsyak.
Kemudian selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa idza mat fattabi' janazatahu. Apabila meninggal, antarkan jenazahnya ke kubur. Ya Allah, ini mempunyai nilai sosial kemasyarakatan yang besar. Mohon maaf Bapak-bapak, Ibu-ibu. Mungkin karena perkembangan kehidupan ini, tetangga yang satu, tetangga yang lain tidak open dia. Bahkan tetangganya pun tidak kenal dia. Apa ada? Dalam kehidupan modern ada Bapak-bapak, Ibu-ibu. Sehingga mohon maaf, saya terkejut Pak Muharrir, itu tetangga kami sudah meninggal di dalam rumah sudah 7 hari. Kemudian didobrak pintunya, dia sudah meninggal. Yuk, untung ada masih saudara, ada. Ya sudah, kita ambil, kita mandikan. Itu pakai masker semuanya. Kok bisa ya orang meninggal, tetangga meninggal, kok tidak ketahuan? Kok bisa hidup itu? Ternyata memang ada. Inilah Bapak-bapak, Ibu. Ya, itu jadi hak. Kalau tetangga yang muslim masih saudaranya yang ketiga ini mempunyai 3 hak. Hak tetangga, hak sesama orang Islam, dan hak dia masih saudaranya sendiri. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kamu sedekah kepada orang fakir, orang miskin, anak yatim, itu mendapatkan pahala sedekah. Tetapi kalau kamu sedekah kepada saudaramu sendiri yang miskin, yang perlu bantuan, maka kamu mendapatkan 2 pahala. Pertama adalah pahala sedekah, yang kedua adalah pahala silaturahim. Ini Bapak-bapak, Ibu-ibu tentang mengapa tetangga dan jenis tetangga. Bapak, Ibu-ibu, apa itu hak tetangga? Hak tetangga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, atadruna ma haqqul jar? Kamu tahu itu hak tetangga? Para sahabat diam. Lantas Rasulullah selanjutnya bersabda, in marida'utahu. Hak tetangga itu kalau dia sakit, kunjungi. Wa in mata syayya'tahu. Kalau dia itu meninggal, maka doakan dan antarkan ke kubur. Wa in iftakara akrattahu. Kalau dia butuh, maka jangan lupa bantu dia. Ya. Wa in a'wara satartahu. Kalau dia enggak punya baju, tutup dia, beri dia baju. Wa in asabahu khairun hanna'tahu. Apabila tetangga kamu mendapatkan kebaikan, mendapatkan rahmat, mendapatkan karuna dan kebahagiaan, hanna'tahu, ucapkan selamat kepadanya. Ucapkan selamat. Wa in asabatu musibatun azzaitahu. Dan apabila tetanggamu itu ditimpa musibah, azzaitahu, maka kamu hibur dia. Hibur dia. Wala tarfa' bina'aka fawqa bina'ihi fatasudda 'alaihi ar-rih. Apabila kamu meninggikan bangunan kamu, fawqa bina'ihi, di atas bangunannya, fatasudda 'alaihi ar-ruh,
fatasud alaihi arrih, sehingga ventilasi udara terganggu. Artinya jangan, ya ini kita nggak tahu bagaimana sekarang membangun tinggi-tinggi, tetangganya ya Allah terganggu. Bukan hanya terganggu itu saja, terganggu karena bangunannya yang tinggi, tidak memperhatikan tetangganya. Tetangganya nggak mendapatkan air, tetangganya ventilasi udaranya pun tidak baik, mengganggu. Itu juga harus diperhatikan. Nah, sekarang mohon maaf, sekarang ini kalau dulu membangun, sekarang sudah jalannya sudah lebih tinggi, tetangganya membuat yang tinggi lagi, sehingga kalau hujan ya banjir, tetangga kita kebanjiran. Itulah kadang-kadang kita nggak melihat bahwa hak-hak ketetanggaan itu. Wala tu'dhi, Rasulullah mengatakan, jangan sakiti tetanggamu, jangan sakiti dia. Terus kemudian juga mengatakan wala tu'dhi birihi qadrik illa an taghrifa lahu minha. Jangan sakiti tetanggamu dengan bau masakanmu kecuali apabila kamu itu memberikan sebagian daripada makanan yang dimasaknya. Jangan hanya sekedar tetangganya bau masakan. Sampai Rasulullah mengatakan, itu beri sebagian daripada masakan. Dan kita pun tidak boleh untuk sombong. Ini kadang-kadang ada tetangga yang sombong, diberi oleh tetangganya, ini apa? Ini kue. Dari apa? Ini ibu membuat kue dari ubi. Aduh, aku biasanya nggak makan ubi yang seperti ini. Aku makan kue keju. Ya, nggak usahlah. Sebetulnya Rasulullah mengatakan dalam hadis yang lain, apa katanya? Walaupun kamu diberi oleh tetanggamu kaki kambing yang dimasak, ambil dia, ucapkan terima kasih kepadanya. Itulah hak ketetanggaan, memberikan kebahagiaan. Dalam sebuah hadis yang lain juga dikatakan, hendaklah kita tahadau, saling memberikan hadiah. Apapun bentuk hadiahnya, apapun kecilnya hadiahnya, itu memberikan kedamaian ya antar tetangga ini. Ibu-ibu, bapak-bapak yang kami muliakan, itulah Rasulullah SAW memberikan pelajaran agar kita hidup bertetangga dengan baik, mengetahui hak-haknya, baik itu tetangga yang non-muslim, tetangga yang muslim, apalagi tetangga yang muslim masih saudaranya sendiri. Oleh karena itu bapak ibu-ibu, mudah-mudahan dengan kita mengetahui hak tetangga, mengetahui bahwa kita harus menghormati tetangga, disebutkan dalam Al-Quran, disebutkan di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Tujuannya adalah agar kita hidup di tengah-tengah masyarakat, hidup dengan penuh damai, penuh berkah, saling menghormati antara yang satu dengan yang lain, saling bertoleransi antara satu dengan yang lain. Mudah-mudahan dalam hal ini, mudah-mudahan masyarakat yang kita idamkan akan terwujud. Ini saja barangkali pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum عزيز عليه ما عنتم
حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ويقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم: طوبى للمخلصين أولئك مصابيح الدجى تتجلى عنهم كل فتنة ظلما. ويقول: المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف إن قيد إن قاد وإن أنيخ على صخرة استناخ، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وبارك وسلم. Sebelum doa kita salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin an-nabiy al-ummi al-habib al-ali al-qadr العظيم الجاه بقدر عظمة ذاتك وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم تب علينا توبة نصوحا اللهم تب علينا توبة نصوحا اللهم تب علينا توبة نصوحا. اللهم إنا نسألك التوبة ودوامها ونعوذ بك من المعاصي وأسبابها. اللهم والإنابة. اللهم إنا نسألك التوبة والإنابة والاستقامة على الشريعة الغراء والطريقة البيضاء برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب اغفر لشيخنا ولمشايخنا ولأساتذتنا. واغفر لنا جميع أوليائك المقربين من علمائك العاملين المخلصين وعبادك الصالحين. واغفر لنا ولأزواجنا ولأولادنا ولبناتنا ولإخواننا ولطلابنا ولطالباتنا. واغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم الفقراء والضعفاء والمساكين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. أظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر واعف وارحم وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الله العز الأكرم. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجلنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار. اللهم عظم جلالك في قلوبنا وصغر الدنيا في أعيننا. اللهم عظم جلالك في قلوبنا وصغر الدنيا في أعيننا. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والنفاق والعصيان واجعلنا من الراشدين المهديين واجعلنا من الراشدين المهديين. اللهم اجعلنا من الراشدين المهديين. اللهم أذقنا لذة طاعتك وخدمة دينك.
اللهم أذقنا لذة طاعتك وختمة دينك، وحرمنا عن معاصيك ظاهرا وباطنا سرا وعلانية أبدا ما أحييتنا يا رب العالمين. اللهم امن علينا متابعة النبي الكريم حبيبك المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا ظاهرا وباطنا يا رب العالمين. اللهم امن علينا مجالسة النبي الكريم حبيبك المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يغضة ومناما بقدرتك يا رب العالمين. اللهم امن علينا مرافقة النبي الكريم حبيبك المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أرنا وجه نبيك الكريم. اللهم إنا نسألك بنور النبي الكريم وبسر النبي الكريم وبحرمة النبي الكريم حبيبك المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أرنا وجه نبيك الكريم حبيبك